Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa kali bersama saya Wa Anang. Nah, adik-adik, kali ini Wa Anang akan mengajarkan lagi triknya menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ala tentor. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin video kakak. Oke adik-adik, langsung saja kita ke soal trik menyetarakan reaksi redoks dengan cara metode setengah reaksi ala tentor. Oke, terlebih dahulu kakak akan tulis soalnya. Contoh soal yang pertama, contohnya Cu plus NO3- menjadi Cu2 plus NH4 positif. Nah, ini sebelum kakak mengerjakan soal ini, kakak pengen terlebih dahulu memberikan informasi bahwa penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ini, kalau ala tentor, ala kakak sendiri, itu ada 3 langkah, ya. Hanya 3 langkah saja selesai. Langkah yang pertama, kita harus menyetarakan apa? Setarakan atom, ya. Yang kemudian kita harus setarakan elektron. Yang ketiga, kita setarakan muatan. Nah, cukup 3 langkah ini menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi kelar ya. Mau soal seperti apa bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan ya. Oke, langsung saja kita ikutin aturan yang pertama, setarakan atom. Sekarang kita harus setarakan atom ini dulu, sudah setara apa belum. Maksudnya di sini jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan, terkhusus untuk atom selain dari O dan H ya. O dan H tidak perlu kita setarakan, yang atom lain harus kita setarakan. Cu di sini ada berapa? Cu di sebelah kiri ada 1, Cu di sebelah kanan ada 1. Oke, sudah setara. N ada berapa? Ada 1, N di sebelah kanan ada 1. Nah, O dan H tidak perlu kita setarakan di sini ya, nanti kita setarakan di bawah. Oke, artinya langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Nah, adik-adik, untuk metode setengah reaksi, kita harus membagikan reaksi ini menjadi 2. Kita bagi 2 menjadi reaksi reduksi dan oksidasi ya. Untuk cara cepatnya, kita lihat kemiripan unsur atau senyawa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pasti kalau kita lihat Cu itu miripnya dengan Cu2 plus ya. Nah, maka ini pasangannya ini ya. Cu pasangannya dengan Cu2 plus ya. NO3- itu ada sama-sama ada N-nya dengan NH4 ya. Maka ini pasangannya ya. Cukup itu saja. Itu cara cepatnya ya. Kalau kita mau ikutin cara sekolah, kita harus tentukan biloknya masing-masing ya. Kalau ada yang naik berarti oksidasi, kalau dia turun berarti reduksi. Nah, baru dibagi 2 reaksinya. Tapi kalau kakak sih sendiri, itu cara cepatnya ya. Lihat kemiripannya. Oh, ini Cu, di sini ada Cu, maka itu pasangannya. N di sini ada N, maka itu pasangannya. Oke, paham ya? Itu trik yang pertama. Sekarang kita harus menyetarakan elektron. Ya, adik-adik, mol elektron, untuk menyetarakan elektron kita harus tahu konsep dasar ini ya. Mol elektron itu sama dengan perubahan bilangan oksidasi dikali jumlah atom ya. Berapa elektron terlibat adalah perubahan bilangan oksidasi dikali dengan jumlah atom. Atom di sini sudah sama-sama 1 ya. Untuk menentukan jumlah elektron yang terlibat, kita harus tentukan perubahan bilangan oksidasinya terlebih dahulu ya. Oke, bilangan oksidasi ini berapa? 0 karena dia unsur bebas ya. Di sini plus 2. Maka ini lebih positif 2. Kita harus, maka mol elektronnya ya ada 2 ya, mol elektronnya. Nah, maka di sini untuk menyetarakan elektronnya, di sini bermuat elektronnya lebih berkurang 2 ya, sudah melepaskan 2. Maka di sini harus ditambahkan berapa elektron? Plus 2 elektron min, biar sama habis ya. Plus 2 dengan min 2, maka nilainya sama-sama 0, habis ya. Nah, berapa elektron di sini? N. Elektron N di sini kita tentukan dari perubahan bilangan oksidasinya. N bilangan oksidasi berapa? O dulu ya. O itu min 2, min 2 kali 3, min 6. Min 6 pindah ruas plus 6. Ada min 1, maka ini plus 5 ya. Kemudian
N di sini berapa? Kita tentukan dari H dulu. H itu berapa beloknya H? H itu plus 1 dikali 4 berarti plus 4. Pindah ruas sebelah kanan jadi min 4. Min 4 ada plus 1, maka ini min 3. Nah, maka elektron di sini ada 8 elektron terlibat. Ya. Di mana kita harus menambahkan elektron? Di mana yang muatan elektron yang lebih positif? Muatan di sini mana yang lebih positif, ya. Kita lihat di sini. Maka di sini lebih positif, plus 5. Maka kita harus menambahkan elektron di sebelah yang lebih positif, ya. Kita tambahkan elektron di tempat yang lebih positif. Sebanyak berapa? Turunnya berapa? Dari plus 3 ke min 3. Plus 5 ke min 3. 8. Maka di sini harus ditambahkan 8 elektron min. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Elektron di reaksi yang di atas sama dengan elektron yang di reaksi di bawah itu sama nggak? Tentu tidak sama. Yang di bawah itu ada 8 elektron terlibat. Yang di atas ada 2 elektron yang terlibat. Maka ini harus kita setarakan. Caranya gimana? Kita harus upayakan dikalikan supaya sama-sama ke 8, ya. Boleh dikali silang atau kita dikalikan dengan sedemikian rupa sehingga sama-sama berjumlah 8. Maka ini kalikan 4, ini kalikan 1, ya. Mau dikali silang? Boleh. Ini kali 8, ini kali 2, tapi jumlahnya menjadi lebih besar, ya. Oke, sekarang kalau kita kalikan 4, ini sama 8, 8 kali 1 itu tetap 8. Oke, sekarang kita tulis ulang ya. Cu berarti ini 4 ya. 4Cu menjadi 4Cu 2 positif plus 8 elektron min. Ini NO3 nya dikali 1 ya. Plus 8 elektron min menjadi NH4 positif ya. Nah, kemudian kita coret yang elektronnya karena sama-sama berjumlah 8 ya. Coret sebelah kiri dengan sebelah kanan elektronnya. Maka yang tersisa kita harus turunkan. Ya, ini kita tulis ulang menjadi 4Cu plus NO3 min menjadi 4Cu 2 positif plus NH4 positif. Nah, di sini elektronnya sudah sama dari ya. Maka kalau elektronnya sudah sama, langkah kedua itu sudah selesai. Sekarang lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita tinggal menghitung muatan sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah. Jika muatan sebelah kiri lebih positif, maka kita harus tambahkan OH-, ya, atau sebaliknya. Nah, namun dalam penyetaraan reaksi redoks itu satu soal itu harus bisa suasana asam dan harus bisa suasana basah, ya. Nah, nanti kita coba suasana asamnya gimana dengan suasana basah seperti apa. Sekarang kalau kita buat ini adalah suasana asam, ya, artinya kita harus menambahkan H+ ya. Sekarang kita tentukan dulu berapa muatan sebelah kiri tanda panah. Di sini muatan 4Cu 0 ya, karena dia unsur bebas ya. Kemudian NO3- muatannya berapa? Minus ya. Yang ini muatan itu ya. Jadi ya, di sebelah kanan ada 2+ karena Cu-nya ada 4, maka 4 dikalikan 2+, maka plus 8. Kemudian NH4 plus muatan berapa? 1 ya. Plus 1. Berapa totalnya muatan sebelah kanan? Plus 9. Nah, adik-adik, muatan di sini sama nggak? Di sebelah kiri dengan sebelah kanan? Nggak sama ya. Di sebelah kiri lebih negatif, di sebelah kanan lebih positif. Ya. Nah, jika suasana asam, maka kita harus menambahkan H+. Di sebelah mana? Di sebelah yang lebih negatif. Ya. Artinya di sini kita harus tambahkan H+. Sebanyak berapa, adik? Sebanyak agar jumlahnya sama dengan plus 8, plus 9. Maka harus tambah berapa? Min 1. Berapa plus? Ya biar ditambah berapa plus biar sama dengan plus 9. Ya benar, 10H+. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah menambahkan 10H+, maka kita harus menambahkan sebelah kanan, setarakan H-nya dengan menambahkan H2O. Sebanyak berapa, adik? Umumnya itu sebanyak setengah dari jumlah H+. Namun jika di sebelah kanan itu sudah terdapat H, maka kita harus kurangi dulu dengan H yang sudah ada. Di sebelah kiri hanya ada 10, di sebelah kanan sudah ada hanya 4, ya. Sebelum kita tambahkan H2O, ternyata di sini sudah ada hanya 4. Maka kalau kita kurangi terlebih dahulu, maka sisanya berapa? 6. 6 itu dibagi ke dalam susun menjadi H2O, maka di sini sudah ada 2, maka H2O-nya jadi 3, ya.
3H2O. 3 kali 2, 6, tambah 4, 10. Maka H-nya juga sama, 10. Nah, ini sudah setara adik-adik ya. Kalau nggak percaya kita cek ya. Kita cek dulu ya, untuk membuktikan apakah ini benar atau salah ya. Sekarang 4Cu. Cu-nya ada 4. Oke, sudah sama. N-nya sama-sama 1. Oke. Kemudian O-nya di sini ada 3, di sini ada 3 ya. 3H2O, artinya O ini juga berjumlah 3 ya. H-nya ada berapa? Di sebelah kiri ada 10, di sebelah kanan ada 10. Nah, artinya sudah setara. Nah, seperti yang Kak sampaikan tadi, bahwa reaksi redoks itu harus bisa suasana asam dan harus bisa suasana basah. Kalau kondisinya suasana basah, ya. Kalau kondisinya suasana basah, maka kita harus menambahkan OH-, ya. Kita harus menambahkan OH-. Sekarang kita tulis ulang terlebih dahulu. 4Cu plus NO3- ya. Kemudian menghasilkan 4Cu2 plus NH4 plus. Ya, tadi di sini muatannya berapa sih? Ini -1, di sebelah kanan itu muanya plus 9. Nah, jika suasana basah, maka kita harus menambahkan OH-. Sebanyak berapa? OH-nya sebanyak, kalau ditambahkan dengan plus 9 berjumlah -1. Berapa OH-nya? 10, sama. 10 min dengan ditambah plus 9, maka sisanya -1. Sama nggak di sebelah kiri? Sama. Nah, untuk menyetarakan atom H di sebelah kanan, ya, menyetarakan atom H di sebelah kiri, maka kita harus menambahkan H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak jumlah H. Kita hitung H di sebelah kanan ada berapa nih? H di sini ada 10 ditambah 4, maka 14. 14 ini terdistribusi ke dalam H2O, karena H2O itu terdapat 2H, maka dibagi 2, ya. 14 dibagi 2 jadi 7. Nah, sudah sama ya. Kita cek dulu berapa jumlah atomnya. Cu ada 4 ya. N ada 1, O-nya ada 10, di sini ada 10, H-nya sudah 14 ya. Di sini 10 tambah 4, 14. Nah, adik, ini artinya sudah selesai penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi untuk suasana asam dan suasana basah. Nah, ini kakak kasih tahu triknya ya. Kalau untuk suasana asam dan basah, itu kita tidak perlu mengerjakan soalnya ulang lagi dari awal, tapi cukup kita selesaikan satu suasana dan kita bisa mengerjakan untuk suasana basah atau suasana asam yang satunya dengan cara triknya. Ini kunci gini adik-adik ya. Kuncinya, kalau suasana asam itu ditambah dengan 10H+, maka 10H+ itu akan pindah ke sebelah kanan. Ya, 10H+ itu pindah ke sebelah kanan 10-nya, tapi H+-nya diganti dengan OH-. Diganti dengan OH-. Nah, untuk menambahkan H2O-nya, kita cek kembali berapa jumlah H di sebelah kanan. Ternyata H di sebelah kanan itu ada 14, maka 14 itu dibagi dengan 2. Maka sisanya 7, dan itu adalah 7H2O. Ya. Jangan kita langsung pindahkan dari sini. Ya, kalau dengan cara perubahan bilog di video kakak yang sebelumnya, itu kita tinggal pindahkan saja H2O ya, langsung ke kanan, ke kiri dengan jumlah yang sama ya. Tapi kalau untuk kasus soal seperti ini, karena sudah ada H di sini, maka itu tidak bisa ya. Oke, adik-adik, jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komen ya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa untuk like, subscribe video kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.